Sobat UT, perkenalkan saya Siska Sihite dari Fakultas Sains dan Teknologi, Prodi Sistem Informasi, UPBJJ Kota Batam. Di sini saya akan menjelaskan terkait proses lahirnya Pancasila. Selamat menyaksikan. Republik Indonesia. Tak gampang. Baiklah, untuk yang pertama yaitu latar belakang sejarah kemerdekaan Indonesia 1945, yang dimana untuk tokoh pendirinya yaitu para pendiri berkumpul untuk merumuskan kemerdekaan. Lalu pada saat itu pula ada keterpurukan bangsa di mana kondisi sosial politik yang mendorong kemerdekaan. Kemudian adanya semangat bersama dalam rakyat yang bersatu untuk meraih kemerdekaan dan cita-cita untuk memerdekakan bangsa. Selanjutnya adalah pembentukan BPU PKI. Sejarah awalnya itu, BPU PKI dibentuk untuk merumuskan dasar negara Indonesia menjelang kemerdekaan. Tujuannya itu dibentuk untuk mempersiapkan landasan negara Indonesia yang merdeka. Kemudian ada peran Jepang dalam pembentukan BPU PKI, yaitu Jepang sebagai langkah awal yang strategis untuk mengelola Indonesia dalam menjelang kemerdekaan. Pada masanya, BPU PKI melakukan beberapa sidang. Untuk sidang yang pertama, proses ini sangat penting untuk menuju menghasilkan Pancasila, di mana sidang BPU PKI yang berlangsung pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945 dipimpin oleh tokoh-tokoh penting seperti Mr. Muhammad Yamin, Profesor Supomo, dan Insinyur Soekarno yang merumuskan dasar dari negara Indonesia. Selanjutnya adalah materi tentang pidato Soekarno yang diucapkan pada saat itu, yang terdiri dari pengenalan, 5 sila, dan perdebatan. Pada saat pengenalan, Soekarno menyampaikan visi awal Pancasila dalam pidatonya yang menginspirasi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya pada 5 sila Pancasila ini diuraikan secara singkat untuk menjelaskan makna di balik setiap prinsipnya. Kemudian adanya perdebatan, yaitu berupa diskusi yang kritis tentang rumusan Pancasila yang menunjukkan komitmen untuk mencapai konsensus bangsa Indonesia. Berikutnya adalah pembentukan Panitia 9 dalam sejarah Pancasila, di mana tokoh utama dari panitia ini yaitu anggota Panitia 9 itu terkenal dan berpengaruh. Dan makna sejarahnya yaitu berupa penetapan Pancasila sebagai dasar negara yang kokoh. Dengan konsep Pancasila, yaitu penggabungan ide-ide brilian dari para pendiri bangsa, dan warisan budayanya, yaitu berupa nilai-nilai Pancasila yang relevan untuk generasi yang mendatang. Untuk berikutnya, Piagam Jakarta sebagai rumusan awal Pancasila. Tepatnya pada tanggal 22 Juni 1945, Piagam Jakarta dirumuskan dan dinyatakan sebagai landasan awal Pancasila. Dokumen ini mencakup nilai-nilai esensial yang mendasari negara Indonesia, yang mengacu pada semangat persatuan dan keadilan sosial. Berikutnya adalah sidang PPKI dan Pancasila, di mana sidang PPKI ini dilakukan tepat pada 18 Agustus 1945, yang menjadi momen penting di mana Pancasila secara resmi disahkan sebagai dasar negara Indonesia, yang menandai komitmen untuk mengedepankan nilai-nilai kebangsaan yang bersifat luhur. Setelah disahkan, ternyata Pancasila itu memiliki nilai-nilai yang dimana untuk yang pertama itu ada nilai gotong royong.
Gotong royong ini mencerminkan semangat kebersamaan dalam membantu satu sama lain untuk mencapai tujuan. Selanjutnya adalah toleransi. Toleransi itu penting untuk menghormati perbedaan, menjaga harmoni dalam masyarakat yang beragam. Kemudian ada persatuan, di mana persatuan ini adalah kunci untuk memperkuat bangsa, mendorong kita untuk saling mendukung dan saling memahami satu dengan yang lain. Baiklah, kita telah sampai pada refleksi generasi muda, yaitu Pancasila sebagai pedoman hidup, yang membahas bagaimana nilai-nilai Pancasila menjadi dasar moral dan arah tindakan bagi generasi muda dalam kehidupan modern. Tekankan pentingnya semangat persatuan, gotong royong, serta tanggung jawab sosial di tengah tantangan globalisasi dan kemajuan teknologi. Refleksi ini mengajak pemuda untuk berpikir kritis, beretika, dan berkontribusi positif bagi bangsa Indonesia. Baik, demikian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menonton video saya.